misalnya di Indonesia ini penugasan ekstra yang diberikan banyak sekali. Menko Kemaritiman misalnya, itu lebih dari 15 mungkin tugas tambahan yang masuk ke, atau bukan tugas tambahan, itu tugas yang diberikan di luar bagian dari Menko-nya. Dan ini sebenarnya bisa mengganggu tertib governance yang ada. Karena itulah kenapa saya sampaikan bahwa ke depan Indonesia ini punya stok banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, yang bila diberi tugas itu bisa dijalankan. Jangan ditaruh di dalam satu saja, bukan bicara orangnya. Orangnya mungkin bicara mampu apa tidak bisa jadi mampu. Tetapi ini soal ketertiban organisasi dan menghindari konflik of interest. Bagaimana di satu sisi punya usaha, di sisi lain membuat regulasi yang terkait sektor yang di situ sektor bidang usahanya. Saya mau memastikan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai koalisi Partai Nasdem dan PKB, di mana kedua partai ini dan ditambah dengan PKS sudah sepakat mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan wakilnya adalah Pak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum dari PKB. Padahal kemarin teman-teman, isu yang beredar atau kabarnya bahwa AHY itu menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun dalam beberapa hari ke depan ternyata Partai Nasdem kemudian Pak Anies Baswedan menetapkan pilihannya kepada Muhaimin Iskandar. Karena bagaimanapun juga tiga koalisi partai politik itu antara Nasdem, Demokrat, PKS sudah sepakat bahwa cawapres ditentukan oleh Pak Anies Baswedan. Tapi ketika cawapres ditentukan Pak Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar, ternyata Partai Demokrat malah hengkang atau keluar dari koalisi Perubahan dan Perbaikan. Dan Pak Anies juga menyatakan tidak ada masalah kalau pada akhirnya Partai Demokrat keluar dari koalisi Perubahan, dan Pak Anies menghormati keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Partai Demokrat. Lalu bagaimana terkait koalisi Nasdem dan PKB ini? Apakah mampu memenangkan di Indonesia Timur? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNBC Indonesia. Peta kekuatan PKB Nasdem di Indonesia Timur, Anies menang. Bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan mengambil keputusan kontroversial dengan memilih calon wakil presidennya dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Caimin. Pemilihan Caimin ini dianggap sebagai salah satu strategi Anies dan koalisinya untuk mengambil suara pemilih Muslim serta masyarakat di Indonesia Timur. Anies Caimin akan mendapat dukungan dari partai pengusungnya, yakni Nasional Demokrat Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pasangan Anies Caimin sudah menyampaikan beberapa target besar, termasuk mendulang suara dari Indonesia Timur. Merujuk pada data KPU, ambisi Anies Caimin mengeruk suara di Indonesia Timur sebenarnya bisa dipahami. Penggabungan suara antara PKB dan Nasdem pada pemilihan umum 2019 sangat besar, bahkan berada di peringkat pertama untuk wilayah kawasan Papua. Nasdem berada di posisi pertama untuk kawasan Papua dan PKB berada di posisi ketiga di bawah Partai Amanat Nasional PAN. Gabungan PKB dan Nasdem menjadikan kedua partai ini menguasai 41,68% suara di Papua. Nasdem menguasai wilayah sebanyak 544,8 ribu suara dan PKB 267,2 ribu suara. Seperti diketahui, PKB memiliki beberapa kantong suara yang kuat, khususnya berasal dari wilayah Jawa Timur. Namun dalam data hasil hitung legislatif DPR RI 2019, terdapat suara signifikan di wilayah luar Jawa, yaitu di Papua. Wilayah Papua berada di peringkat ke-17, berada di posisi setelah beberapa kawasan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jumlah perolehan suara
bahkan lebih tinggi dibanding dengan daerah istimewa Yogyakarta yang hanya berjumlah 261.000. Nasdem dan PKB juga memiliki suara cukup besar di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Namun perlu dicatat jika kekuatan suara partai belum tentu sejalan dengan suara pemilih pribadi, sehingga suara pemilih Caimin bisa lebih besar atau lebih kecil dari partainya jika maju di Pilpres 2024 mendatang. Sebagai informasi, hasil hitung suara legislatif DPR RI 2019 dari PKB memegang peranan suara dengan total 13,39 juta suara atau setara dengan 9,72% suara. Posisi ini berada di peringkat keempat di bawah PDIP, Gerindra, dan Golkar. Partai Nasdem berada di peringkat kelima setelah PKB dengan persentase 8,81%. setara dengan 12,24 juta suara. Artinya gabungan dua partai menghasilkan 18,53% dengan total 25,53 juta suara. Berikut teman-teman, kalau kita lihat suara legislatif DPR RI tahun 2019. Kita lihat PDIP ini menguasai DPR RI dengan 19,91%. Kemudian Gerindra ini mendapatkan 12,51%, Golkar 12,15%, PKB 9,72%, Nasdem 8,81%, PKS 8,19%, Demokrat 7,64%, PAN 6,74%, P3 4,51%, Other 9,82%. Nah, itu teman-teman kekuatan dari 3 calon presiden yang akan datang, yaitu Anies, kemudian Prabowo, dan Ganjar Pranowo. Jadi yang pertama, kalau kita lihat kekuatan di legislatif, maka peluang Pak Prabowo cukup besar, yaitu dengan 31,71%. Kemudian yang nomor 2, Anies Baswedan mendapatkan 26,72%, dan setelah itu Ganjar Pranowo mendapatkan 24,42%. Artinya bahwa Ganjar Pranowo ini di peringkat ketiga setelah Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Itu kalau kita melihat posisi di pemilu 2019. Tetapi sekali lagi teman, bahwa hasil perolehan suara di 2019 ini tidak otomatis akan sama di 2024. Kenapa begitu? Karena pemilihnya mungkin berbeda. Kemudian rakyat memilihnya, calon presidennya sudah berbeda. Jadi bisa mungkin yang dulu misalkan mendukung Pak Prabowo pindah ke Anies Baswedan, atau yang dulu mendukung Jokowi pindah ke Anies Baswedan, atau dulu pendukung Pak Prabowo pindah ke Ganjar. Ini bisa mungkin terjadi karena berbeda di tahun 2019 dan 2024 yang datang. Nah, kalau kita melihat peta seperti ini, maka peluang Pak Anies Baswedan bisa masuk di round kedua atau di putaran kedua dalam gelaran Pilpres 2024. Jadi peluang Pak Anies, peluang Prabowo juga cukup besar untuk memenangkan di 2024. Jadi kita tinggal tunggu saja teman ya, siapa nanti yang pada akhirnya menang di 2024 yang akan datang. Dan itulah yang akan menjadi Presiden RI tahun 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.